terdapat di dalam satu Injil Yohanes pasal 17 ayat 17. Kuruskanlah mereka dalam kebenaran, firman-Mu adalah kebenaran. Sekali lagi, kuruskanlah mereka dalam kebenaran, firman-Mu adalah kebenaran. Baik, di nama Tuhan, saudara-saudariku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, saya mengajak semua bangkit berdiri. Kita akan masuk dalam bagian penyembahan, yaitu bersama malaikat Tuhan. Sambil mendengar firman Tuhan, bangkit berdiri. Kita masuk dalam bagian penyembahan bersama malaikat Tuhan. Yang pertama-tama kita mengucap syukur kepada Tuhan karena Tuhan selalu baik dalam setiap kehidupan saya dan saudara. Walaupun kita seringkali menyakiti hati Tuhan, tetapi Tuhan selalu baik dalam setiap kehidupan kita. Yang kedua, kami menyampaikan terima kasih jemaat yang mungkin baru pertama kali hadir di ibadah minggu ini. Yang Tuhan melalui ibadah ini akan memberkati kita semua. Baik, puji Tuhan, kita akan masuk dalam perhatian Tuhan sama dengan tema Tuhan untuk sekali lagi bangkit berdiri. Kita akan terus memilih Tuhan. Kita akan memilih Tuhan ala kali kebengkok langit dengan sesuatu penjuru. Kita akan menjadi sambung-sambung.
Dia mati dalam daging yang telah menjadi daging dan menjelma jadi manusia. Dagingnya sama seperti daging kita, darahnya yang seperti darah kita. Hanya bedanya darah kita ada yang menggugurkan dosa, tapi darah Yesus tidak ada dosa. Amin. Dia korbankan nyawanya di kayu salib dan dia katakan sudah selesai. Jadi untuk menebus hidup kita, Tuhan sudah selesaikan dengan tuntas dan lunas dibayar. Hidup kita telah lunas dibayar. Amin. Bilang saudaramu, setelah kiri kananmu, hidupmu sudah dibayar lunas oleh darah Yesus. Bukan dengan uang, bukan dengan emas, bukan dengan perak, tapi dengan darah, dengan nyawa yang tidak berdosa dikorbankan untuk kita yang berdosa. Anak-anak tadi sudah menyanyi hebat. Hidup kita ditukar, Tuhan tukar dengan dirinya sendiri. Harusnya disalibkan untuk kita, di tempat salib itu kita mati karena dosa kita, karena kita berdosa yang lain itu, tapi tempat kita ditukar dengan orang yang tidak berdosa. Tuhan kita Yesus. Amin. Karena itu kita patut bersyukur kepada Tuhan Yesus yang rela mati untuk kita yang berdosa, menggantikan tempat kita. Seharusnya kita yang mati, Dia yang mengambil posisi kita. Oleh karena itu tidak ada alasan untuk kita tidak mengucap syukur, tapi kita harus dan patut mengucap syukur kepada Tuhan Yesus. Amin. Ya, kita patut bersyukur dan menghormati Dia karena Dia sudah menyelesaikan dosa kita di kayu salib. Bapak Ibu, hari ini kita akan mendengar firman Tuhan yang terdiri dari perjanjian lama, yaitu Yeremia, Yesaya pasal yang ke-33, Yesaya pasal 33 ayat 15 dan 16. Yesaya pasal 33, Yesaya pasal 33 ayat 15 dan 16. Demikian Yesaya pasal 33 ya, 33 ayat 15. Demikian bunyi firman Tuhan. Orang yang hidup dalam kebenaran, yang berbicara dengan jujur, yang menolak untung hasil kejahatan, yang membebaskan tangannya supaya jangan menjadi masuak, yang menutup telinganya supaya jangan mendengarkan bencana penumpang darah, yang menutup matanya supaya jangan melihat kejahatan. Dialah seperti orang yang tinggal aman di tempat tinggi, bentengnya ialah kuku di atas bukit batu. Rotinya disediakan, air minumnya terjamin. Itu orang benar. Jadi hari ini kita merenungkan firman Tuhan yang bertema hidup dalam kebenaran. Amin. Hidup dalam kebenaran. Hidup dalam kebenaran. Apa yang boleh pasti ini orang ini. Apa yang boleh pada ini kita orang ini. Apa yang boleh pada ini kita orang ini. Bapak Ibu, jemaat Tuhan yang diberkati oleh Tuhan. Di dunia ini ada dua sisi kehidupan. Ada gelap, maka dia lawannya apa? Terang. Ya. Ada siang, maka ada malam. Ya. Dua sisi kehidupan ini selalu berlaku. Ada betul, maka ada salah. Ada betul, maka ada
Itu selalu ada. Ada gelap, ada terang. Ada betul, ada salah. Tapi hari ini kita mau belajar tentang kebenaran. Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan. Di sini kita mau belajar tentang benar atau kebenaran. Itu di dalam bahasa Yunani dikatakan dikaios. Dikaios. Itu artinya apa? Artinya tidak ada kebenaran itu, tidak ada salahnya. Kebenaran itu lawan katanya apa? Dusta atau bohong. Kebenaran itu lawan katanya apa? Dusta atau bohong. Pernah ada yang berdusta? Ada yang berdusta di antara kita? Ya, mau itu benar tapi ada juga kadang tipu juga ya. Jangan tipu sudah, tapi sekarang tipu juga. Jadi benar itu lawan katanya itu dusta atau bohong atau tipu. Kalau bahasa Papua tipu. Stop tipu. Tapi dan kenapa tipu? Besoknya semua orang tipu. Sama teman-teman tertipu. Kalau tertipu nanti tidak selamat. Benar kan? Kalau tertipu nanti tidak selamat. Benar kan? Katanya ada tipu untuk kebaikan, tipu untuk keuntungan bersama. Jadi tipu-tipu tidak apa-apa. Kita masuk di dunia. Tapi firman Tuhan berkata bahwa kita belajar firman Tuhan di sini ada 3 yang benar, tapi ada 4 yang ditambahkan. Pertama yang benar tidak ada salah itu adalah Allah Bapa. Amin. Allah yang kita sembah, Allah yang kita panggil ya Bapa kami yang di surga. Itu adalah Allah yang benar. Di dalam Allah tidak ada yang salah. Allah itu adalah Allah yang benar. Amin. Allah yang kita sembah itu Allah yang benar. Harus kita tahu Allah yang kita sembah itu Allah yang benar. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Allah yang benar itu nanti Bapak Ibu baca dan dapat di dalam Ulangan pasal 32 ayat 4 dan Yohanes pasal 17 tadi ayat yang ketiga. Allah adalah satu-satunya Allah yang benar. Di dalam diri Allah tidak ada yang tidak benar. Allah itu memang kita tidak lihat, tapi dia satu pribadi. Dia punya pikiran, dia punya perasaan, dia punya kehendak. Allah ini mereka lekwe. Hari ini tiga bergerak. Hari ini tiada yang pakai bergerak. Hari ini buat pakai bergerak. Hari ini pakai bergerak. Allah ini bergerak. Karena itu firman Tuhan katakan Allah itu satu pribadi, sama seperti kita adalah pribadi. Cuma kita pribadi yang terbatas. Allah itu pribadi tapi dia tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Dan Allah itu sifat salah satunya adalah Allah yang benar. Amin. Allah kita itu Allah yang benar. Jangan cari Allah lain. Karena di luar dari Allah yang kita sembah itu Allah yang benar. Alkitab bilang Allah yang kita sembah, Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub, dan Allah orang percaya itu adalah Allah yang benar. Yang kedua, benar yang kedua adalah Yesus Kristus. Yesus Kristus sendiri berkata di dalam Yohanes pasal 14 ayat yang 6, akulah cara dan kebenaran dan hidup. Jadi Yesus itu adalah kebenaran itu sendiri. Di dalam Yesus tidak ada kepalsuan. Di dalam Yesus tidak ada tipu-tipu. Di dalam diri Yesus itu benar adanya. Amin. Yesus itu kebenaran itu sendiri.
Dia adalah benar, sumber kebenaran. Dia yang benar itu disalahkan. Dia yang benar itu dicaci maki. Dia yang benar itu orang bilang dia buat salah, dia buat ini, buat itu, dan mereka rekayasa sampai bawa ke pengadilan itu. Dia yang benar, dia disalahkan untuk menggantikan posisi saya dan saudara. Posisi kita yang tidak benar itu dia ambil alih. Dia yang benar itu yang disalibkan di kayu salib. Yesus yang kita sembah adalah Yesus yang benar. Dia adalah sumber kebenaran. Waktu orang menunggu Yesus, Yesus berkata, coba buktikan. Kalau saya pernah buat salah, buktinya di mana? Tolong kasih bukti. Tapi pernah ada yang bisa buktikan tidak? Tidak ada. Tidak ada yang berani membuktikan bahwa Yesus itu salah, Yesus itu berdosa. Tidak ada. Karena itu harus ada bukti. Tapi tidak ada bukti. Karena dia adalah benar. Walaupun Yesus dia sudah berubah untuk menjadi manusia benar-benar 100% jadi manusia, manusia daging dan darah yang lahir dari Maria, tetapi dia adalah kebenaran itu sendiri. Karena di dalam dirinya tidak pernah tipu, tidak pernah salah, tidak pernah berbohong. Jadi Yesus adalah kebenaran. Amin. Yang ketiga, benar yang ketiga adalah Roh Kudus. Alat Tritunggal yang ketiga itu adalah yang ketiga adalah Roh Kudus. Firman Tuhan katakan Roh itu kebenaran. Bapak Ibu, Roh itu kebenaran. Nanti Bapak Ibu bisa baca di Yohanes pasal 8 ayat 45. Dia adalah Roh kebenaran. Yohanes 8 ayat 45. Roh Kudus itu benar adanya. Sampai hari ini saya dan saudara tidak bisa lihat Roh Kudus, tapi dia ada kan tidak? Dia ada. Dia ada di mana? Di dalam hati orang percaya. Orang percaya. Tidak bisa tinggal di hati orang tidak percaya. Roh Kudus itu guru bagi orang percaya. Orang tidak percaya Tuhan Yesus tidak punya guru. Jadi mereka bisa bicara kadang-kadang bisa dibukti. Tapi orang yang percaya kepada Yesus, mereka memiliki roh kebenaran itu. Roh Kudus itu tinggal di hati orang-orang percaya kepada Tuhan. Makanya Roh Kudus itu mengajarkan mereka hal-hal yang benar, yang salah, yang tidak itu. Itu jangan. Waktu kita tipu ada suara kan tidak? Jangan lakukan itu, ada kan tidak? Hah? Ada? Ini itu jauh di daerah. Ini mati, mau dimana ada di sini. Oh jauh di daerah. Jauh di daerah. Jauh di daerah harus berada. Dia kasih tahu tapi kita melawan. Tapi kita sudah keinginan lagi, sudah kemauan, sudah kita tinggi. Sehingga keinginan boleh kalah. Keinginan lagi sudah lewat batas. Tapi ini keinginan lagi yang benar. Roh Kudus itu ada di dalam hati orang percaya. Kalau orang tidak percaya itu bedanya begini. Orang yang tidak percaya Tuhan Yesus itu, dia lakukan dosa itu tidak pernah rasa salah. Dia tidak bisa rasa, oh tidak ada. Dia lakukan malah dia rasa bangga. Sekarang saya curi barang-barang di pasar, saya mau rumah orang tidak tahu. Saya apa? Dia bilang, dia tidak ada rasa salah sama sekali. Dia malah rasa bangga. Kalau kau tahu. Waktu nyanyi-nyanyi kursus ini malam itu yang saya sudah pasar berapa orang kau tahu. Dan cerita bangga sekali karena apa? Dia orang tidak percaya. Roh Allah belum ada dalam dirinya, jadi dia bikin dosa rasa benar. Dia bangga cerita sama teman-teman, kawan. Coba kita ituin. Ya. Saya pernah dengar itu orang suku umum baru mereka lakukan cerita. Satu bilang, kau pacar dengan berapa orang, kau tidur dengan berapa orang, baru semua lagi kalah. Satu dia bilang, saya lewat kamu semua. Dia pada suku, berapa? Saya
200.000, mau dikasih 200. Ini dia bangga cerita nih, dia berhubungan dengan 200 perempuan. Yang lain tuh 20-30 kalah dia berasa. Dia bangga cerita begitu kenapa? Karena Roh Kudus guru pribadi kebenaran itu tidak ada dalam dirinya. Jadi dia tidak pernah rasa salah. Tapi saudara dan saya yang pernah menemukan Yesus masuk di hati, itu Roh Kudus itu kasih tahu bermusik dalam hati Tuhan salah, dia kasih tahu salah dan harus segera bertobat. Dia kasih tahu. Pernah mengalami begitu? Pernah mengalami begitu kan? Tidak pernah. Tidak pernah itu. Jadi itu bedanya. Orang yang belum percaya Yesus itu orang itu hidup di dalam dosa memang. Tapi orang yang percaya Yesus itu suatu saat dia bisa jatuh, tapi Tuhan sadarkan cepat-cepat datang kepada Tuhan. Karena dia punya guru pribadi Roh Kudus. Ketika kebenaran firman Tuhan disampaikan, dia cepat dan tobat. Ini tidak berada seperti Daud. Daud itu dikasih tahu cepat dan tobat. Makanya Tuhan bilang, engkau anak yang dikasihi, engkau biji mata, Tuhan kasih tahu pada Daud. Tetapi Saul bagaimana? Saul membenarkan diri, maka Tuhan tolak Saul. Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan. Benar yang ketiga adalah siapa? Tadi Allah Bapa, Tuhan Yesus, Roh Kudus. Yang benar itu tiga. Itu tidak bisa diganggu-gugat. Tidak ada cacat celah satupun. Karena itu dia adalah Allah. Amin. Kita menyembah Allah yang benar. Amin. Saya dan saudara menyembah Allah yang benar, maka dari itu jangan menyembah Allah lain. Jangan menyembah kepada yang ciptaan. Kita harus menyembah kepada pencipta. Amin. Yang kelihatan itu semua diciptakan oleh yang tidak kelihatan. Yang kelihatan ini namanya pemori atau kibon, ini namanya kelihatan ini namanya tiga. Ini namanya kubikan cara maksudnya. Ini namanya berbunga cara, pohon cara. Kalau dikit itu berbuat kenalan dia. Kalau dia berbuat kenalan dia. Pada pergi begini ketemu apa-apa. Bapak membantu ini bisa punya kekuatan. Kamu mau pergi ke sekolah, mau pergi jauh sekolah di Jepura jauh ini untuk jalan-jalan politik ini dalam ini kasih. Hati-hati, itu bukan Allah, itu hanya ciptaan. Ini benar. Waktu saya mengajar pemuda di sini saya katakan, dulu saya pernah nanti begini, mereka bilang, mereka tangkap ini, Bapak Ibu tahu Kolena? Kolena. Bahasa Indonesia apa Kolena? Tidak. Pernah lihat Kolena yang ekornya dua pernah? Tidak pernah. Kalau di Iran sana pernah ada. Tidak dilakukan. Mereka tangkap Kolena yang ekornya tangkap kembali ke lain. Kalau di barang-barang itu, kalau perlu berkaitan ini gimana? Isi di dalam dompet. Saya bilang ini kasihan, tapi saya percaya juga untung ada bapak saya. Saya juga percaya nih, karena saya tidak punya pengetahuan kebenaran, jadi saya makin percaya. Tapi untung bapak saya mengenal kebenaran. Bapak bilang jangan percaya itu. Itu cuma semua ciptaan Allah. Kamu harus percaya pada pencipta alam semesta, itu Allah yang kita kenal dalam Yesus. Jadi orang-orang pegang itu, terus mereka bilang dia ini pohon kasuari semua satu daunnya tuh biasa, tapi satu dia punya ranting itu daunnya warna hijau biru-biruan. Kalau mereka bilang itu ada kekuatan gaib. Lalu mereka ambil dia mencari kasuari penadahan dan sendiri berfungsi satu. Mereka bilang kalau kau lewat dekat barat lagi mobil gawe hijau dia betul mungkin gunakan.
Ini ajaran sesat ini. Baru mereka bilang tuh Daud itu bisa menunjukkan, oh dia berbuat saja, itu jelas ikut. Ini ajaran-ajaran tidak benar. Percaya kepada ciptaan. Percaya pada ciptaan. Ini waktu zaman saya alami, kalau zaman sekarang saya tidak tahu. Waktu zaman umur saya, waktu tahun 80 itu saya alami. Saya hampir percaya juga, tapi ternyata itu semua ciptaan. Mereka ingin supaya kita ternyata tidak sampai ini. Untuk sekali saya bersyukur karena saya dengan nasihat Bapak bilang kamu harus menerima Allah dalam nama Tuhan. Dan saya bersyukur sangat. Hari ini saya pakai kebenaran ini, baru saya bersyukur kepada Tuhan. Yang benar kita sembah adalah Allah Bapa, Tuhan Yesus, dan Roh Kudus. Jadi harus percaya kepada Allah Tritunggal ini. Jangan keluar dari itu. Orang Kristen punya iman hanya Allah Tritunggal ini. Itu prinsip yang harus pegang. Tidak boleh diganti dengan apapun. Iman kita kepada Yesus. Hidup yang kita itu adalah orang harus mengaku bahwa itu adalah satu-satunya Allah yang benar, dan mereka harus percaya bahwa aku Yesus yang telah diutus oleh Bapa itu benar-benar dari Allah. Percaya seperti itu baru orang memiliki hidup yang benar. Bukan dengan tidak, bukan dengan tidak. Di hari beri ya beri kalau yoga jangan dulu kamu percaya itu belum boleh. Percaya itu Allah Bapa, Tuhan Yesus dan Roh Kudus. Kita tahu dari mana? Dari firman Allah. Ayat panggilan tadi. Ayat panggilan tadi bagaimana? Kuduskanlah mereka dalam kebenaran. Firman itu adalah kebenaran. Jadi kita ini dikuduskan dalam kebenaran. Maka yang ketiga orang yang benar adalah orang-orang percaya dibenarkan oleh Allah. Jemaat yang percaya dibenarkan oleh Allah. Percaya kepada siapa? Kepada Yesus. Yesus itu benar-benar datang dari Allah. Dia menjelma jadi manusia. Dia lahir seperti manusia. Dia melayani sampai dia disalibkan, mati dan dikuburkan, bangkit pada hari yang ketiga. Dan dia naik di surga, dia akan datang ke sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati dengan adil-adilnya. Itulah iman yang benar. Jangan percaya kepada ciptaan dunia ini, termasuk manusia itu ciptaan Tuhan atau tidak? Manusia ciptaan Tuhan atau tidak? Ciptaan Tuhan. Cuma bedanya manusia dengan yang lain-lain, itu manusia itu lebih ada khusus. Khususnya apa? Manusia itu diciptakan menurut rupa dan gambar Allah. Rupa dan gambar Allah, Papa Mama jangan bayangkan begini. Oh, Allah itu muka sama seperti kita punya muka. Mirip orang Papua mana Allah itu? Atau mirip orang Amerika? Karena begitu, itu dia Allah kan diciptakan lurus. Jangan bayangkan yang kelihatan ini. Tapi Allah kita itu adalah roh. Amin. Tidak kelihatan, tapi dia pribadi. Yang harus kita percaya. Dia punya pikiran, maka manusia juga punya pikiran. Dia punya kasih, maka manusia juga punya kasih. Itu Allah lengkapi. Makanya ada beda manusia dengan ciptaan yang lain. Allah punya kehendak, manusia juga kehendak. Manusia kasih kehendak bebas, makanya memilih. Mau memilih pacar jodoh siapa ya pilih sendiri. Jangan tanya sama dukun, nanti dukun salah kasih. Ya toh? Atau jangan cinta sama sesama kita. Nanti salah penyampaian. Penyampaian salah nanti kita jadi korban. Jadi kalau mau cinta sama seseorang ya dengan merendahkan diri baru menyampaikan cinta dengan tulus kepada yang dicintai. Tapi sebelumnya berdoa dulu. Tidak perlu doa puasa. Seperti saya dulu mau bicara sama mama saya doa puasa.
berdoa atau tidak itu urusan Anda, tapi saya kasih tahu bahwa Tuhan yang kasih itu tidak pernah salah. Amin. Karena Dia mengasihi kita. Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan, kita diberi kehendak bebas untuk memilih. Percaya kepada Yesus atau menolak Yesus itu pilihan juga. Memilih. Memilih dan selama hidup ini. Kalau sudah mati, tidak bisa lagi. Bapak Ibu Saudara, saya belum masuk ke intinya ini. Yang Tuhan mau yang berarti kita orang ini benar. Kita benar bukan karena kita yang benar. Kalau ada yang benar di antara kita ini, tolong angkat tangan. Merasa tidak pernah buat dosa satu pun, tolong angkat tangan. Tidak pernah tipu satu kali pun, tolong angkat tangan. Inon tidak ada pun di kilo yang diberi. Baik. Aku ya. Anda yang membuat satu hari Bapak Pendeta khotbah di depan ini. Khotbah di depan kalau Bapak Ibu percaya bahwa ada surga di neraka, percaya. Surga di neraka percaya. Siapa yang mau masuk neraka? Kalau mau masuk neraka katakan dan berdiri. Yang mau masuk neraka bagi berdiri. Jadi Bapak tua satu dia tiru. Dia tiru baru dia dengar kata terakhir saja. Dia bilang bagi berdiri saja. Baru dia langsung bagi berdiri. Sudah jadi ini semua tiru. Semua tiru. Dia bilang, saya tidak tahu kenapa saya berdiri. Dia bilang, saya tidak tahu kenapa saya berdiri, tapi saya tahu saya berdiri kan dua orang, saya di depan berdiri. Jadi waktu dengar firman Tuhan harus konsentrasi supaya firman Tuhan masuk. Amin. Kebenaran. Jadi kita manusia itu dibenarkan oleh Allah. Amin. Katakan kamu dibenarkan oleh Allah. Jadi yang membenarkan ini kata kamu dibenarkan oleh Allah, saya dibenarkan oleh Allah. Jadi kita harus bersyukur ya, dibenarkan oleh Allah. Jadi kita disebut orang benar itu bukan karena kita buat benar apa, itu tidak ada. Kita ini kunci sama sekali tidak pernah tipu dan kita jadi orang benar, tidak ada. Kita tidak pernah melakukan dosa baru langsung kita jadi orang benar, tidak. Jadi kita orang Kristen itu tidak bersombong. Amin. Kita ini dibenarkan. Kenapa kita dibenarkan? Itulah kasih karunia Tuhan Yesus. Kita dibenarkan. Itu Bapak Ibu coba renungkan. Kita itu orang Yusuf dibenarkan oleh Allah karena iman. Karena iman kepada siapa? Kepada Yesus yang telah mati untuk kita. Jadi kita dibenarkan oleh Allah, yang harus kita membenarkan diri. Kalau teman tegur, kamu tuh harus bertobat. Jangan membenarkan diri. Yo, terima kasih teman saya bertobat sudah salah. Jadi kalau ada orang yang istri itu tegur suami mereka diri dan bertobat. Saya sering dapat tegur dari mama. Saya itu sering bertobat. Tapi lakukan lagi salah, ditegur lagi. Dan dia harus bertobat sungguh-sungguh. Firman Tuhan tahu kita ini dapat dibenarkan hanya karena hidup kepada Yesus. Jadi ini kebenaran diri tidak ada. Jadi kalau ada orang yang tegur, jangan berusaha membenarkan diri. Kalau salah mengaku saja. Orang yang mengaku itu disayang oleh Tuhan. Amin. Orang yang mengaku salah itu disayang Tuhan dan disayang oleh orang lain. Mereka diri dan bertobat. Selagi ada waktu, anak muda tadi menyatu, ada waktu bahkan kita harus apa saja anak muda. Tadi dari apa di 2020 sudah bertobat.
Menurut pengumuman dolar menurut saya dengan itu dikatakan situ waktu yang ada kesempatan yang ada harus dengan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan. Oleh karena itu Yesaya tadi katakan orang benar yang dalam kebenaran itu apa? Pertama harus jujur. Jujur. Katakan jujur. 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 Jujur sama suami, jujur sama istri, jujur sama pak guru, jujur sama pimpinan, jujur sama diri sendiri. Jujur sama diri sendiri juga. Bohong, tipu diri sendiri bisa kan tidak? Jujur. Dan kedua, dikatakan situ orang yang hidup dalam kebenaran itu adalah menolak untung hasil pemerasan. Ini memeras orang baru ke untung, dapat untung baru mau balik. Oh ini, makanya kalau kita dapat uang ini harus tanya, ini uang apa? Jangan karena uang diambil saja, jangan. Ini si dokter bilang, jangan uang itu hasil pemerasan. Pemerasan tahu? Aku juga bilang aku darah dia ngaku tahu. Orang-orang punya uang foto-foto baru bagi itu juga bahaya. Ini itu memeras. Jelas. Hak orang itu kasih saja, haknya tidak. Kasih saja. Jangan memeras. Di antara sini kalau teman ada yang Tuhan kerjakan pemimpin apa saja. Di sekolah kah, di pemerintah kah, atau di apa, di gereja kah, di mana? Jadi pemimpin. Kurang untuk hak-hak tapi terima baru bagi-bagi diam-diam. Mau memperkaya diri itu tidak boleh. Firman Tuhan bilang, pasti itu. Menolak untuk hasil pemerasan. Jadi tanya teman-teman kita semua, ini uang ini saya dikasih uang apa? Tanya dulu, jangan sampai itu uang korupsi. Uang korupsi kalau dikasih nanti ditangkap, masuk penjara. Siapa yang salah? Dia evangelis masuk penjara yang gak ada lain. Dia maaf masuk penjara apa? Korupsi juga belum. Tanya dia. Ini jemaat tak terlalu juga tidak ada. Jadi bertiga ya kayak gitu. Satu orang bikin tapi di Lanijaya ini di baptis ini satu orang bikin tapi sebut nama gereja ini. Akhirnya semua jemaat kenal. Jemaat ini kenapa ada dia membakar? Mengebaskan tadi ini supaya jangan menerima suap. Bapak Ibu tahu suap uang rupiah, uang rupiah. Orang yang hidup dalam kebenaran itu dia cuma artinya apa? Dia tidak mau lagi dia tindakan yang dilakukan. Dialah ini berkatnya orang yang menghindari dari semua itu dan hidup dalam kebenaran yang berkatnya. Dialah seperti orang yang tinggal aman di tempat yang tinggi. Tempat yang tinggi. Bentengnya ialah tumbuh di atas bukit batu. Ini jaminan untuk orang yang dalam kebenaran. Rotinya apa? Disediakan. Siapa yang sediakan? Tuhan yang sediakan. Seperti Elia ada di Sunnah. Di sana tidak ada masyarakat, pokok untuk masyarakat atau tidak ada destinasi, tapi setiap mau makan, makanan sudah diangkat oleh burung dada. Disediakan oleh karena Elia itu benar dari antara nabi Bapak. Dan air minumnya terjamin. Kebutuhan hidup kita yang paling hakiki dan tidak bisa tidak ada itu adalah makanan dan minuman. Yang lain tidak ada setiap dapat disesuaikan. Tidak ada pakaian bisa pakai pakaian apa. Tapi yang namanya makanan dan minuman itu makanan itu pokok dan inti dari kehidupan. Benar tidak? Tuhan bilang firman Tuhan di dalam Yesaya pasal 33 ayat yang ke-16 dikatakan, rotinya disediakan bagi orang yang hidup dalam kebenaran. Amin. Dan air minumnya terjamin. Siapa yang menjamin? Tuhan Allah semesta yang adalah sumber kebenaran. Ya kan? Jadi jangan takut kekurangan, jangan takut tidak makan, jangan takut mati dalam korupsi, jangan ambil hak orang.
tapi kita harus hidup dalam kebenaran. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran, dan firman itu dalam kebenaran. Jadi ketika kita mendengar firman Tuhan ini, saya dan saudara, saya ini tidak namanya ada tenor, tapi kadang sering tipu juga. Maka dari itu saya bilang, saya kok tidak berani katakan atau Bapak Ibu kok tidak berani katakan. Tetapi mulai hari ini, tidak ada benar dari ada begitu. Oleh karena itu, marilah kita fokuskan hati kita, marilah kita hidup dalam kebenaran. Mungkin sudah sekian waktu lamanya kita hidup karena kata orang. Orang itu juga begini-begini. Kita tahu masih ada di dunia, tapi kita bukan orang-orang dunia. Amin. Memang kita hidup di dunia, tapi kita bukan orang-orang dunia. Kita tidak boleh menjadi serupa dengan dunia, tapi kita harus berbeda dari dunia. Dunia bilang lain, tapi kita harus bilang lain. Kita harus bilang sesuai dengan kebenaran Tuhan. Kita tidak boleh kompromi dengan dunia, supaya jangan kita dihancurkan dengan dunia ini. Tapi kita hidup di dalam kebenaran. Firman Tuhan bilang apa kita ikuti supaya kita selamat. Dan saudara selamat. Amin. Jadi kita semua dibenarkan, ya. Tidak ada yang benar. Semua tidak ada yang benar. Tapi waktu teman mengingatkan kamu buat salah, ini harus bertolak. Jangan membenarkan ini. Harus rendahkan hati dan bertobat. Supaya Tuhan sayang kita, supaya kita diterima oleh Tuhan. Kita hidup di dalam kebenaran Tuhan, bukan kebenaran manusia. Amin. Ayat hafalannya tadi Yohanes pasal 17 ayat 17. Apa itu? Kita sama-sama. Yohanes pasal 17 ayat 17. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran. Firman adalah kebenaran. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran. Ini Yesus katakan, Yesus berdoa. Sebelumnya dia kisahkan. Sebelumnya tinggalkan murid-murid, dia bilang, orang-orang yang kau berikan kepadaku, dan aku sudah menjaga mereka selama aku ada di dunia. Hanya satu yang tidak selamat yang keluar, yaitu Yudas. Tapi yang lain ini, saya sudah jaga mereka baik. Saya tinggalkan mereka dan saya pergi surga. Tapi saya minta supaya Tuhan menjaga mereka, lindungi mereka. Jadi kita ada perlindungan Tuhan. Amin. Tidak percaya kepada Tuhan, ada perlindungan Tuhan. Minta perlindungan Tuhan sebelum keluar rumah, sebelum jalan, sebelum bekerja. Minta perlindungan Tuhan, karena di dunia ini kuasa gelap juga berbeda dan luar biasa. Oleh karena itu kita berjaga-jaga dan minta perlindungan Tuhan. Supaya Tuhan jaga kita, Roh Kudus menuntun kita untuk melakukan kebenaran. Amin. Demikian firman Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu di gereja kami seperti di dalam kerajaan surga. Tuhan memberkati kami di kebenaran. Firman Tuhan, Allah adalah kebenaran itu sendiri. Tuhan Yesus juga adalah kebenaran itu sendiri. Dan Roh Kudus adalah Roh kebenaran. Tuntunlah kami di dalam jalan-jalan-Mu, dalam kebenaran-Mu. Banyak kali kami menjadi orang percaya, tapi kami ikut jalan-jalan dunia ini, mengikuti keinginan-keinginan kami, mengikuti keinginan-keinginan kami, sehingga kami tidak bertumbuh di dalam jalan Tuhan. Hari ini kami sudah mendengar firman, Roh Kudus sudah mengingatkan kami, mengajarkan kami tentang kebenaran, supaya kami di dalam kebenaran. Kami berhati-hati di dunia ini. Kami hidup di dunia, tapi kami bukan orang dunia ini. Karena kami sudah ditebus oleh darah Yesus yang kudus. Kami adalah anak-anak kerajaan Allah yang ada di bumi ini. Karena itu Roh Kudus tolong kami, supaya kami melakukan kebenaran firman-Mu dalam hidup kami setiap hari, langkah demi langkah. Biarlah melalui hidup kami nama Tuhan ditinggikan dimuliakan. Firman Tuhan yang mendengar firman-Mu, Tuhan meteraikan, tanamkan kebenaran-Mu dalam hati masing-masing untuk hidup di dalam jalan-jalan. Terima kasih Bapa di surga. Kami mengucap syukur atas kebenaran firman-Mu. Haleluya. Amin. Wah, saya berikan kesempatan kepada para pelayan.
Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami jemaat-Mu telah mendengar firman-Mu dan kami akan pulang ke rumah masing-masing. Karena itu kami minta kasih-Mu dan penjagaan-Mu, perlindungan-Mu atas hidup kami. Terima kasih hari ini kami bersama-sama jemaat menaikkan puji dan syukur. Terima kasih kami yang tak teringat kepada Tuhan. Jemaat bersama-sama yang keluarga Bapak Yaro dan Deli yang telah merasa bersyukur karena Tuhan telah menolong anak-anak cucu yang telah berhasil. Tuhan memberkati anak dari Mulia yang telah diterima sebagai pegawai sipil di Kabupaten Lanut Jaya. Tuhan berkati dalam pekerjaannya di tempat kerja yang Tuhan pimpin hidupnya sebagai namun bekerja tiada yang memberikan hal yang baik untuk menemukan kesejahteraan daerah ini melalui pekerjaan yang Tuhan berikan. Kami berdoa Tuhan memberkati dan semua kerinduan dan doanya Tuhan Yesus menjadi jawaban bagi yang dari Tuhan berkati. Juga anak kami Elvira Ibalom yang telah Tuhan berkati sehingga dia sudah lulus selesai kuliah dan kembali melayani bersama kami di tempat ini. Tuhan memberkati hidupnya, masa mudanya, masa depannya, teman hidupnya. Tuhan sediakan yang terbaik untuk anak Elvira dan juga semua pelayanan pekerjaan yang dikerjakan yang Tuhan memberkati. Juga Tuhan kami bersyukur anak-anak Orde Kuya dan anak Angel Kuya yang telah berhasil lulus SMA. Kami bersyukur Tuhan kedua anak kami bersama banyak teman-teman yang lain tadi bersaksi mereka telah mengikuti ujian nasional, ujian sekolah dan mereka berhasil akan melanjutkan studi mereka. Mereka yang berjuang tinggi, Tuhan membuka jalan bagi mereka. Kami berdoa kepada anak ini, Tuhan tuntun hidup mereka supaya mereka punya pilihan yang tepat sesuai dengan kehendak dan dalam Tuhan. Jaga hidup mereka, masa depan mereka, masa muda mereka menjadi milik kepunyaan Tuhan dan mereka sukses di dalam Tuhan. Tuhan memberkati anak-anak kami yang bersyukur ini, mungkin dengan teman Ujel dan teman-teman yang lain banyak di gereja Baptis Bapak ini. Anak-anak Tuhan kami berada dalam Tuhan. Tuhan memberkati. Untuk situasi yang sudah lulus di SMA SMTK dimanapun mereka sudah lulus, mereka melanjutkan studi, kami doakan supaya Tuhan berikan tempat sekolah mereka terbaik, tempat tinggal mereka terbaik, tempat teman bergaul mereka terbaik, supaya mereka tidak dipengaruhi oleh dunia ini, tapi mereka hidup di dalam kebenaran Tuhan, di dalam jalan-jalan Tuhan. Terima kasih Bapak surga, kami berdoa juga hari ini anak Aprilia waktu yang telah berulang tahun yang ke-17 tahun kami doakan di usia yang Tuhan berikan menjadi 17 tahun. Biarlah anak khusus hidup di dalam kebenaran-Mu, di dalam jalan-jalan Tuhan, hidup takut akan Tuhan, hidup dengan dengaran orang tua dan masa depannya sekolahnya Tuhan memberkati. Tuhan tambahkan usia yang pemuda ini biarlah dia terus semakin dewasa di dalam Tuhan, semakin mengerti rencana Tuhan dalam hidupnya. Terima kasih Tuhan atas semua yang mereka alami dalam keluarga mereka, mengucap syukur mereka telah mempersiapkan berkat Tuhan untuk kami nikmati bersama dalam jemaat dalam satu persekutuan. Kami berdoa buat keluarga ini supaya berkat Allah terus dan curah dalam hidup mereka dan hidup mereka terus menjadi berkat dan memuliakan Tuhan. Dijauhkan di dalam sakit, penyakit atau apapun kekurangan kejahatan dunia, kuasa-kuasa gelap yang mengganggu, kami tolak di dalam nama Yesus. Berkat perlindungan dan penjagaan Tuhan atas keluarga ini. Berkatilah semua jemaat Tuhan yang ada pada hari ini, yang mendengar firman kebenaran-Mu, Allah yang benar, Yesus dan Roh Kudus, Allah Tritunggal kami, yang senantiasa menyertai kami, yang terus menuntun jemaat akan menyertai kita sekalian dari sekarang sampai hari Maranatha Tuhan datang kembali. Bapa, terima kasih.